Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal unboxing sepatu Nike A1. Ini adalah signature shoes dari AJ Wilson, salah satu pemain WNBA terbaik saat ini. Dan menurut gue, ini merupakan salah satu langkah yang gokil loh dari Nike. Gue ngerasa Nike ngeliat Sabrina itu jadi salah satu penjualan sepatu basket yang banyak banget peminatnya. Dari seri 1, seri 2, laris, banyak banget yang suka. Makanya sekarang Nike ngeluarin seri sepatu signature dari salah satu pemain WNBA lagi. Sebelum kita ke sepatunya, kita bahas dulu dari boxnya. Kalian bisa lihat nih ada tulisannya AJ Wilson, di sininya A1. Warna boxnya tuh kayak gradasi-gradasi gitu. Ada beberapa detail logo-logonya juga dan pasti asik banget. Dan secara detailing sepatunya guys, ini yang menurut gue menarik dari sepatu ini. Balik lagi, ada penggunaan implementasi warna gradasi yang menurut gue sih kelihatan cukup menarik gitu secara keseluruhan. Dan kalau nggak salah di US waktu pertama kali sepatu ini dirilis yang warnanya itu shocking pink, itu sold out di mana-mana, banyak banget peminatnya. Dan makanya gue penasaran sih seberapa nyamannya sepatu ini, seberapa gokil performance-nya. Karena kalau dilihat dari sisi harga, sebenarnya sepatu ini tuh cukup menarik gitu. Harganya 1.729.000 atau 1.730.000 gitu. Ya bisa dibilang ini jadi seri signature Nike yang paling murah kayaknya ya. Dan secara first impression waktu pertama kali ngeliat sepatu ini di Instagram, gue tuh mikirnya ini bakal jadi modelan sepatu yang lumayan ngingetin gue sama seri-seri sepatunya Kevin Durant. Mungkin bukan yang paling baru, tapi kayak modelan sepatu KD 12, KD 11. Ini modelan sepatu yang secara looks-nya, secara shape-nya, desain-desainnya lumayan bikin keinget sama sepatu tersebut. Terlepas secara implementasi teknologi yang ditawarkan juga beda banget. Secara sepatu ini dijual dengan harga yang sekali lagi menurut gue sih masuk banget lah. 1,7 untuk sebuah signature shoes pertama itu buat gue oke, tapi pastinya secara teknologi juga dibedakan ya. Kalau kita inget sepatu Nike KD12 itu kan pakai full length zoom strobel, dimana itu jadi salah satu teknologi andalan dari Nike saat itu. Di sepatu ini implementasi foamnya dibikin agak beda guys. Sepatu ini menggunakan tipe cushioning, dimana di bagian dalamnya terdapat Cuslon ST2. Gue bingung ada embel-embel nama ST2 nya dong, gue baca di website kenapa nggak ST12 gitu loh. ST2 guys. Dan di bagian luarnya di sini terdapat carrier lagi, implementasi dari Phylon Foam yang berfungsi untuk memberikan kestabilan ekstra di sepatu ini. Dan kalau kalian pegang ya bagian sisi dalam ininya, itu emang rasanya gokil sih. Rasanya tuh kayak soft banget, bouncy banget, dan itu jadi initial impression gue juga waktu pertama kali pakai sepatu ini. Gue kan udah selang beberapa bulan ya semenjak sepatu ini pertama kali di showcase di internet gitu. Gue sempat nulis-nulis beberapa hal yang menarik, dan gue jujur aja ngiranya waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, gue kira sepatu ini tuh ada implementasi zoomnya di bagian forefoot. Sebouncy itu, seberasa itu untuk sepatu dengan harga 1,7. Itu yang bikin gue kaget. Ternyata setelah gue cek lagi, setelah gue coba untuk riset sepatu ini buat bikin reviewnya, ternyata sepatu ini nggak ada implementasi zoomnya sih. Malahan ini menggunakan foam Cuslon ST2 tadi yang implementasinya dibikin full length dari depan sampai belakang. Sekali lagi, gue ngerasanya feel-nya tuh sangat-sangat bouncy, responsif, tapi tetap dapat memberikan kalian court feel. Secara dari sisi build sepatunya tuh juga nggak yang tinggi-tinggi banget, dan gue impresi dari sisi build cushioning yang ditawarkan oleh sepatu ini. Terlepas dari sisi cushionnya yang emang bikin gue ngerasa wow waktu pertama kali pakai sepatu ini, fitnya juga ini yang berasa aneh sih waktu pertama kali dipakai. Gue pakai true to size, tapi ngerasa ada beberapa bagian yang pincing, terutama di area lidah, di bagian atas sini. Feel-nya itu tight banget dan snug aja sih. Ini jadi bagian yang gue ngerasa aneh waktu pertama kali pakai sepatu ini, dan jarang-jarang juga rasanya gue ngomong kalau fit di sebuah sepatu itu aneh. Kalau gue ngerasa bukan yang sampai ngeganggu banget atau yang sampai sakit, blister atau kayak gimana, cuma berasa ada beberapa bagian yang mungkin butuh adjustment dikit aja sewaktu gue pakai sepatu ini guys. Terlepas dari sisi implementasi materialnya sendiri,
sendiri menurut gue sih basic aja. Sepatu ini mostly menggunakan build material textile, ada beberapa implementasi fuse backup material juga di sepatu ini, dan ada beberapa implementasi dari synthetic overlay terutama di bagian lacingnya sama di bagian belakang sepatunya, yang ini udah sering banget kita temukan di sepatu basket zaman sekarang. Untuk bagian tangnya sendiri, sepatu ini kayak menggunakan sejenis mesh, buildnya terbilang cukup tebal juga. Di area belakang juga ada sedikit coverage material dari penggunaan mesh, dan secara keseluruhan kalau ngomongin dari sisi paddingnya ini terbilang cukup tebal, di area tangnya juga cukup tebal, dan gue juga cukup suka di sisi dalam. Di sini ada paneling lockdown dikit, yang ini kalian bisa lihat area sini ini menjalar sampai ke bagian bawah, dan ini juga berfungsi untuk memberikan lockdown ekstra sewaktu menggunakan sepatu ini guys. Jadi kalau ngomongin dari sisi implementasi material emang secara keseluruhan standar aja, tapi fit menurut gue jadi salah satu bagian yang penting buat kalian ketahui. Kalian harus nyobain dulu toko, jangan sampai kalian salah beli size ketika pengen pakai sepatu ini di lapangan. Beberapa detail yang menarik dari sepatu ini kalian bisa lihat dari logo swooshnya yang bentuknya kayak pearl nih, gede banget yang di sisi luar sama di ini sisi dalam sih, ini sisi luar nih yang gede nih guys. Lihat kayak gini, cakep menurut gue, ngeblend sama keseluruhan desain sepatunya. Gradasi warna dari atas putih menuju ke abu-abu ke putih lagi. Ini buat gue cakep sih. Ada logonya AJ Wilson di sini. Di bagian belakang ada sedikit, mungkin ini tanda tangan lah ya, ada angka 10 juga. Dan di area tang di sini juga ada sedikit implementasi gambar-gambar lagi nih guys, kayak gini. Dan yang gue juga suka di sepatu ini, terlepas ini merupakan sepatu basket yang sekali lagi harganya 1,7, kalian bisa lihat di sini ada implementasi TPU yang ini berfungsi untuk memberikan kalian torsional support atau torsional rigidity di sepatu ini. Kalau kalian pencet yang bagian ini asli empuk banget, kayak yang tadi gue bilang, secara build cushionnya yang ini lebih kokoh, tapi lumayan juga sebenarnya, lumayan oke loh. Oh, nih kalian bisa lihat ya. Ini empuk banget. Yang ini sedikit lebih empuk. Yang ini ada coverage rubbernya untuk stabilitas. Dan di sini balik lagi ini yang empuk lagi nih guys. Bagian Nike Swoosh logonya juga empuk banget. Cakep sih secara struktur ya. Nih kayak gini. Dan kalau ngomongin dari sisi traction yang ditawarkan, buat gue sih mungkin ini ya yang bikin keinget sama sepatu KD gitu, modelan traction kayak gini. Gue lupa di KD berapa, atau mungkin secara shape sepatunya gini. Ini jujur aja yang bikin keinget sama sepatu Kevin Durant sih. Modelannya tuh kayak naps, garis-garis gitu, melingkar di keseluruhan pola tractionnya. Dan ini semua full menggunakan solid rubber outsole. By the way, ini juga XDR, jadi kalau misalnya kalian teken-teken gitu, napsnya ini berasa lumayan keras, dan rasa-rasanya sih kalau digunakan di lapangan basket outdoor ini bakal jadi salah satu opsi yang terbilang cukup moderate juga. Oke sih, secara ketebalan rubbernya dan dari sisi depthnya tuh juga kelihatan lumayan tebel secara keseluruhan. Paling di sisi ini aja sih yang berasa kayak agak tipis, dan ini merupakan high wear area. Dan yang cukup menarik juga kayak ada lengkungan tipis-tipis gitu, jadi itu bisa ngebantu dalam memberikan heel to toe transition yang smooth. Dan yang gue suka juga di bagian sampingnya di sini terbilang cukup lebar dan ngebantu banget dalam memberikan stabilitas waktu kalian menggunakan sepatu ini guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike A1. Menurut gue secara first impression ini bakal jadi salah satu sepatu yang menarik banget lah dengan harga yang ditawarkan 1,7, bakal sangat-sangat bersaing. Dan gue nggak nyangka sih dengan harga segini bisa ngedapetin signature shoes yang modelnya silk, cakep secara keseluruhan. Meskipun ini cewek banget, tapi bisa dibilang juga sangat-sangat elegan, dan cushioningnya yang berasa paling menonjol di sepatu ini. Dan by the way ini juga cukup ringan, jadi nanti kita bakal kasih b-roll beratnya berapa. Dan by the way buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Thank you so much guys buat kalian udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Ini sih gue penasaran untuk naik setengah size sih, harusnya nyoba naik ya.